Halo Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di catatan seorang dosen. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi pendapat terkait sidang skripsi atau kadang juga disebut sidang tugas akhir mahasiswa di masa pandemi COVID-19, khususnya untuk program studi terkait computer science atau ilmu komputer. Yuk, simak sesinya. Oh ya teman-teman, sebelum memulai pembahasan, saya perlu sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini sifatnya opini saya pribadi, dan teman-teman boleh saja berbeda pendapat dengan saya. Teman-teman juga bisa menyampaikan pendapat atau argumentasi melalui kolom komentar video. Perlu kita sadari bersama bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang sehat selama disampaikan secara logis. Karena ini dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat point of view yang berbeda dari apa yang kita miliki. Dan dengan demikian, wawasan kita pun akan semakin luas. Video ini dibuat pada bulan April tahun 2022. Berarti sudah lebih dari 2 tahun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini telah menghadirkan banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk juga dalam bidang akademik. Salah satu aktivitas yang paling terdampak tentu saja aktivitas perkuliahan, di mana sesi kuliah tatap muka mesti dialihkan secara online dengan memanfaatkan aplikasi video conference seperti Zoom ataupun Google Meet. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas mengenai sesi perkuliahan online. Melainkan saya ingin menyoroti proses sidang skripsi atau kadang dikenal dengan istilah sidang tugas akhir mahasiswa yang juga mesti dilangsungkan secara online. Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, pertama-tama saya coba sampaikan terlebih dahulu mekanisme sidang online yang diterapkan di kampus tempat saya mengajar. Di sini prosesnya coba saya bagi dalam 3 bagian, yaitu sebelum sidang, saat sidang, dan setelah sidang. Sebelum sesi sidang, terdapat beberapa hal yang mesti dipersiapkan oleh mahasiswa peserta sidang skripsi. Yang utama tentu saja mengumpulkan naskah skripsi. Nah, di masa pandemi ini, mahasiswa hanya perlu mengumpulkan naskah skripsi dalam format digital saja, umumnya dalam format file PDF. Ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, di mana mahasiswa peserta sidang juga diminta untuk mengumpulkan naskah dalam format tercetak. Lalu untuk menunjang kebutuhan sidang, beberapa mahasiswa juga akan menyertakan URL menuju GitHub repository dari proyek tugas akhir yang mereka garap. Ini terutama sekali ditemui untuk beberapa proyek tugas akhir yang melibatkan programming. Hal lain yang menurut saya paling berbeda terkait sidang online ini adalah mahasiswa juga diminta untuk membuat rekaman presentasi sidang dan dikumpulkan bersamaan dengan naskah skripsi. Setelah mahasiswa mengupload ke semua materi sidang, selanjutnya terdapat beberapa aktivitas yang mesti dilakukan oleh tim dosen penguji sidang. Yang paling utama tentu saja mempelajari serta mengevaluasi naskah skripsi dan juga video rekaman presentasi sidang. Di sini, dosen penguji biasanya akan menuliskan beberapa masukan terkait hasil karya mahasiswa dan juga sejumlah pertanyaan yang perlu untuk dikonfirmasikan saat sesi sidang. Fase berikutnya adalah pelaksanaan sidang online. Karena mahasiswa peserta sidang sudah membuat video rekaman presentasi sidang, maka saat pelaksanaan sidang online, mahasiswa sudah tidak perlu lagi mempresentasikan hasil pekerjaan tugas akhir mereka. Sesi sidang bisa langsung difokuskan pada aktivitas diskusi dan tanya jawab, serta penyampaian beberapa masukan dari tim dosen penguji. Lalu pada penghujung sesi sidang, akan dilakukan perangkuman dan juga pengambilan keputusan terkait kelayakan hasil pengerjaan proyek tugas akhir untuk jenjang kesarjanaan. Dan apabila hasil pengerjaannya dinyatakan layak, maka terdapat beberapa aktivitas lain yang perlu dilakukan selepas sesi sidang. Yang paling utama tentu saja peserta sidang akan mengakomodir beberapa usulan perbaikan yang diajukan dan didiskusikan saat sesi persidangan. Dengan demikian, di akhir masa studinya, mahasiswa yang bersangkutan bisa memiliki hasil karya yang memang selaras dengan profil lulusan dari program studinya. Nah, itu tadi gambaran terkait mekanisme sidang skripsi yang berlangsung selama masa pandemi di kampus saya. Selanjutnya, izinkan saya untuk berbagi pendapat terkait mekanisme sidang online semacam ini. Secara umum, saya melihat ada banyak nilai positif yang bisa didapat. Dan pada kesempatan ini, saya mau highlight 2 hal
yang menurut saya cukup esensial. Pertama-tama saya mau soroti dari sisi paperless. Selama lebih dari 15 tahun saya berkarir sebagai seorang dosen, terdapat beberapa upaya yang pernah ditempuh untuk mengurangi penggunaan berkas dan dokumen fisik dalam proses sidang skripsi. Hanya saja, baru kali ini saya benar-benar bisa menjalani proses sidang skripsi yang fully paperless. Bagi saya, ini merupakan perubahan yang sangat positif. Berbagai berkas terkait sidang seperti form bimbingan skripsi, form pengajuan sidang, form penilaian sidang, dan berbagai form lainnya, sekarang ini sudah sepenuhnya dalam format elektronik, termasuk juga proses penandatanganan dokumen. Layanan seperti DocuSign menjadikan mekanisme penandatanganan berkas secara elektronik menjadi begitu efektif dan efisien. Ini terutama sekali dirasakan pada dokumen yang butuh untuk ditandatangani oleh beberapa orang. Proses yang sebelumnya perlu dilakukan secara manual dengan mendatangi pihak-pihak terkait satu persatu, kini bisa dilakukan secara paralel. Lalu terkait naskah skripsi yang tidak lagi tersedia dalam format tercetak. Bisa jadi kurang mengenakan bagi sebagian penguji sidang, karena proses membaca dan mengevaluasi naskah mesti dilakukan sepenuhnya di depan layar monitor. Hanya saja, bagi saya yang setiap hari memang sudah beraktivitas di depan layar monitor, saya justru termasuk pihak yang diuntungkan dengan mekanisme semacam ini. Ditambah lagi, tulisan tangan saya bisa dibilang jelek, dan tidak jarang menyulitkan mahasiswa sewaktu membaca komentar yang saya tuliskan. Nah, pemanfaatan naskah skripsi dalam format elektronik memungkinkan saya untuk menuliskan komentar dalam bentuk anotasi digital. Selain itu, proses pengumpulan serta distribusi naskah skripsi juga bisa lebih cepat dan murah, karena tidak lagi melibatkan proses pencetakan dan penjilitan dokumen. Hal kedua yang mau saya soroti adalah terkait penyajian presentasi sidang dalam format rekaman video. Awalnya, kebijakan ini dibuat sebagai upaya mitigasi terhadap kemungkinan adanya gangguan koneksi jaringan internet sewaktu melangsungkan sesi sidang online. Dan menariknya, di beberapa sesi sidang saya justru menemui dampak positif lain dari model penerapan pre-recorded semacam ini. Saya amati secara umum, mahasiswa dapat mempresentasikan proyek tugas akhir mereka dengan lebih baik. Materi presentasi dapat tersampaikan dengan utuh dan sistematis. Sama sekali tidak ada kesan grogi ataupun tegang. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pengerjaan proyek tugas akhir merupakan proses yang panjang serta membutuhkan investasi waktu dan energi yang tidak sedikit. Maka menurut saya sudah sepantasnya juga untuk disajikan dan dikomunikasikan dengan semaksimal mungkin. Nah, yang tidak kalah menarik adalah video rekaman presentasi yang dihasilkan juga bisa digunakan sebagai pelengkap portfolio dari seorang fresh graduate. Oleh karenanya, tidak jarang ditemui beberapa mahasiswa peserta sidang yang melakukan proses perekaman berulang kali sampai akhirnya dapat menghasilkan materi presentasi terbaik mereka. Dan menurut saya, ini merupakan proses yang layak untuk diupayakan. Nah, itu tadi pendapat saya terkait mekanisme penyelenggaraan sidang skripsi selama masa pandemi di kampus saya. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan sidang skripsi di kampus kalian? Teman-teman bisa ceritakan pada kolom komentar video di bawah ini. Termasuk juga pendapat teman-teman terkait sisi positif maupun negatif dari penyelenggaraan sidang skripsi secara online. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang menyukai atau juga mendapatkan manfaat dari sesi ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback sederhana kepada saya. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.